percaya diri. Markus 10 ayat 19, Yesus berkata begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keserakahan dan cinta uang itu membuat orang jadi kejam terhadap keluarganya sendiri. Sama keluarga sendiri aja bisa nipu, bisa mencuri, menelantarkan orang tua karena keserakahan. Bisa mengambil yang harusnya belum boleh diambil, orang tua masih hidup, sudah minta hak warisan. Keserakahan itu membuat orang kejam sama semua orang. Mengambil yang bukan haknya, mengurangi hak orang, harusnya itu bagian dia. Jangan sampai kita ngambil apa yang bukan hak kita. Ingat, mata hati kita buta, Tuhan gak buta. Tuhan lihat semuanya. Jangan sampai kita nyembah sama berhala demi harta. Oh, saya kaget di zaman semodern ini. Masih ada aja orang-orang yang cari pesugihan ke dukun. Pesugihan tuh cari kaya ke dukun. Nyembah berhala, duduk di bawah pohon. Mandi air kembang, puasa, duduk di bawah pohon. Kalau daunnya jatuh, namanya berkat, dibawa pulang, selipin di lemari pakaian atau di dompet. Astaga. Ada lagi cerita, ada orang yang karena pengen kaya, dia katanya nyolong tanah orang kaya, disimpan di rumahnya supaya ketularan kaya. Kok bisa sih? Padahal orang ini sekolah tinggi, tapi masih percaya beginian. Ada juga panggil feng shui ke rumahnya, ke kantornya, untuk diarahkan arah mana yang hoki. Ada lagi yang minta nasihat sama orang sakti. Orang sakti itu bilang begini, kamu harus nikah tahun ini, punya anak tahun ini, baru kamu hoki. Lah, emangnya anak dari mana? Anak itu upah dari Tuhan. Nikah aja belum udah dibilang suruh punya anak dan nikah tahun ini. Emangnya segampang itu bikin anak? Kalau bukan kehendak Tuhan gak ada yang jadi. Jangan pernah minta nasihat sama orang-orang sakti deh. Jangan mengandalkan orang kuat. Bergantunglah kepada tangan Tuhan yang kuat. Kita itu punya Tuhan yang dahsyat. Belajar ngandalin Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Apalagi percaya kepada setan-setan untuk mendatangkan kekayaan. Jangan sampai kita nganut kepercayaan. Harus punya patung ikan, patung kucing yang di toko-toko yang tangannya gini-gini itu loh. Saya bilang, ini apa? Kok ada patung kucing? Iya Bu Heni, biar hoki. Sama bilang patung kucing sama patung ikan bikin hoki. Katanya kalau patung ikan itu rezeki datang lurus-lurus. Kepercayaan seperti ini kita pikir bisa menambah kekayaan kita, membuat kita kaya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Seringkali ada orang-orang yang mungkin udah putus asa, udah coba semua cara untuk jadi kaya, tapi terus saja menghadapi begitu banyak masalah, ditipu orang lah, dagangannya nggak laku lah, ngalami begitu banyak pencobaan dan ujian hidup. Akhirnya kefefet, yang dicari si fefet. Jangan sampai kita menyembah berhala untuk jadi kaya. Dengar baik, firman Tuhan berkata, Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Mazmur 97 ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Dengar baik, kita itu punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan yang maha besar, maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Dia yang paling besar, paling tinggi, paling mulia, paling kuat, paling dahsyat. Kenapa kita harus cari yang kucrit-kucrit? Kenapa kita pakai tuyul-tuyul? Kenapa kita pakai dukun? Kenapa cari mantra-mantra, magic-magic untuk mencari kekayaan? Buat apa? Ketika kita datang kepada setan untuk minta kekayaan, kita sedang menyerahkan jiwa kita kepada iblis. Kita sedang menyerahkan jiwa kita kepada setan untuk dibinasakan. Jangan salahkan Tuhan, karena seringkali orang pengen kaya, cari pesugihan. Mereka nggak tahu sebenarnya mereka sedang menyerahkan jiwa mereka kepada setan untuk dibinasakan. Oh enggak Bu Heni, orang tua saya menyembah berhala kaya raya. Oh belum tahu aja, dengar, ceritanya belum selesai. Ibaratnya film seri belum habis, ada episode berikutnya.